Setelah masa Khulafaur Rasyidin, peradaban Islam memasuki babak baru di bawah pemerintahan dinasti. Dua dinasti besar, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, berhasil membawa Islam ke puncak kejayaannya, membentang dari daratan Eropa hingga perbatasan Cina. Dalam video ini, kita akan menjelajahi masa keemasan, pencapaian dan juga akhir dari kedua dinasti megah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firza Paulia Soleha dari kelas KPIC dengan NIM 3042587. Bagian pertama, Daulah Bani Umayyah pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Pendiri dan sistem didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, memperkenalkan sistem suksesi monarki atau kepemimpinan turun-temurun. Untuk pembagian wilayah, melalui wilayah timur menguasai Tunisia, Khurasan, Afghanistan atau Kabul hingga ke India. Untuk wilayah barat dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, menaklukkan Spanyol atau Al-Andalus melalui Gibraltar atau Jabal Tariq. Ekspansi dilanjutkan hingga ke Perancis. Untuk pencapaian peradaban, Bani Umayyah telah mendirikan dinas pos dan tempat persinggahan, mencetak mata uang sendiri atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi. Serta tidak lupa pembangunan infrastruktur seperti Pandi Jompo, jalan raya dan masjid-masjid megah di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Lalu kemunduran Bani Umayyah. Akar permasalahan pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota menimbulkan pro dan kontra. Yang kedua, tragedi Karbala. Pertempuran tidak seimbang yang menyebabkan syahidnya Husain bin Ali di Karbala pada tahun 680 Masehi. Peristiwa ini memperuncing perpecahan. Selanjutnya ada pemberontakan. Munculnya oposisi dari Abdullah bin Zubair dan kelompok Syiah yang dipimpin Al-Mukhtar. Dan selanjutnya ada masa perdamaian singkat antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi, berhasil membawa perdamaian dengan kebijakannya yang adil, merangkul semua golongan termasuk kaum Mawali atau non-Arab, dan memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Selanjutnya ada akhir kekuasaan dari Bani Umayyah. Setelah Umar bin Abdul Aziz, kemewahan dan ketidakstabilan politik menyebabkan kemunduran, hingga akhirnya ditumbangkan oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Dan untuk bagian kedua, Daulah Bani Abbasiyah pada tahun 750 hingga 1258 Masehi. Asal-usul dan periode pemerintahan. Pendiri oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Muhammad, diproklamirkan oleh Abu al-Abbas as-Saffah, dan adanya pemindahan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, menjauhkan pengaruh Arab dan lebih berasimilasi dengan budaya Persia. Masa kekuasaan dibagi 5 periode, dengan masa keemasan terjadi pada periode pertama pada tahun 132 hingga 232 Hijriah atau 750 hingga 847 Masehi. Puncak keemasan, konsolidasi pemerintahan, dibentuknya jabatan wazir atau perdana menteri dan departemen-departemen. Yang kedua, pembentukan tentara profesional yang kemudian didominasi oleh bangsa Turki atau Mamluk. Yang selanjutnya, penyempurnaan administrasi seperti pos, kehakiman, dan kepolisian. Puncak kejayaan pada masa Bani Abbasiyah yaitu ditokohi oleh Harun ar-Rasyid pada tahun 786 hingga 809 Masehi. Pada masa itu kemakmuran tertinggi, adanya pembangunan rumah sakit, pendidikan dan fasilitas sosial. Yang selanjutnya oleh Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833 Masehi. Pusat keilmuan dunia, mendirikan Baitul Hikmah atau pusat penerjemah dan akademi, gerakan penerjemahan besar-besaran karya Yunani, Persia dan India pada saat itu. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan filsafat oleh tokoh Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna,
Ibnu Rushd atau Averroes. Lalu yang kedua ilmu pengetahuan kedokteran oleh Ar-Razi, yaitu membedakan cacar dan campak. Lalu Ibnu Sina, Al-Qanun fi Al-Tabib. Dan selanjutnya ada matematika dan astronomi, Al-Khawarizmi atau penemu aljabar, Al-Farghani. Dan selanjutnya ada fisika, Ibnu Al-Haytham, yaitu optikal, kimia, yaitu Jabir bin Hayyan, dan perkembangan keilmuan Islam, kodifikasi dan perkembangan ilmu hadis, fikih atau munculnya 4 mazhab dan teologi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang terakhir adalah kemunduran dan kehancuran Bani Abbasiyah. Penyebabnya melemahnya kendali pusat, bangkitnya dinasti-dinasti lokal seperti Fatimiyah di Mesir dan Umayyah di Spanyol, dan didominasi militer oleh Mamluk atau budak Turki. Akhir kekuasaan ditandai dengan penghancuran Baghdad oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Dan terakhir adalah kesimpulan. Baik Umayyah maupun Abbasiyah memberikan kontribusi luar biasa bagi peradaban dunia. Umayyah sebagai pelopor ekspansi teritorial, sementara Abbasiyah sebagai patron emas keilmuan dan kebudayaan. Dan untuk pesan penutup bagi kalian semua, warisan kedua dinasti ini mengajarkan kita bahwa peradaban dibangun di atas fondasi pemerintahan yang stabil, semangat keilmuan dan toleransi. Masa keemasan Islam adalah bukti bahwa ketika sains dan iman berjalan beriringan, sebuah peradaban dapat mencapai puncak kegemilangannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga atas apa yang tadi saya sampaikan tadi, ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua bagi yang menonton. Terima kasih.